Pada video kali ini, gue mau mereview sebuah lensa cinema yang cukup budget friendly dari brand Meike. Apa sih bedanya dengan lensa biasa? Apakah cocok buat kalian beli? Kita akan bahas setelah intro dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang biasanya itu bakal ngasih kalian referensi racun yang berkaitan dengan produksi konten kreatif. Entah itu fotografi, videografi, dan review gear-gear pendukungnya. So, kalau kalian tertarik dengan hal-hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya. Pastiin udah diubah ke mode all, biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan sebelum masuk ke videonya, gue juga mau kasih tahu kalau kita ada server Discord yang berguna buat berbagai diskusi yang berkaitan dengan konten kreatif ataupun teknologi. Jadi nyatu juga dengan channel Nyanteh, channel khusus teknologi kita. So, kalau kalian tertarik buat join Discord-nya, link buat joinnya ada di deskripsi. So, kali ini gue mau membahas sebuah lensa cinema yang cukup affordable dari brand Meike yang sebelumnya udah sempet kita unboxing. Dan tujuan video ini adalah biar kalian paham apa sih perbedaannya lensa cinema dan apakah cocok buat kalian beli. Jadi jangan sampai kalian karena ada embel-embel cinema, kalian para videografer atau konten kreator auto beli lensa ini. Jadi yang gue bahas kali ini adalah lensa Meike 25mm t2.2 dengan mounting Fujifilm X mount. Dan lensa ini sendiri dijual seharga Rp3.725.000. Itu terbilang cukup murah kalau ngelihat harga globalnya yang padahal itu hampir $400 kalau kalian lihat di B&H Photo. Lalu lensa ini juga punya reputasi yang menarik di B&H Photo karena untuk versi mount MFT-nya lensa ini punya 15 review dengan rating rata-rata bintang 5 semua. Cuman untuk versi Fuji X mount kayak yang kita pakai di sini dia cuma ada 1 review walaupun bintang 5 juga. Tapi sebenarnya cukup masuk akal karena kebanyakan di ranah filmmaker itu lebih banyak pakai kamera micro four third kayak jajarannya Lumix, dan kamera-kamera cinema yang cukup terjangkau pun biasanya mengadaptasi mounting dan sensor micro four third kayak Blackmagic Pocket Cinema 4K yang juga terkenal banget. Tapi apakah rating pada website tersebut bisa jadi acuan apakah lensa ini cocok atau enggak buat kalian? Tentu tidak. Mungkin buat menyimpulkan bagus atau enggak, most of the times akan sangat cukup, tapi cocok atau enggak dengan workflow kita, itu lebih kompleks dan butuh pemahaman lebih. Oke, gua akan mulai dari yang simple dulu, yaitu adalah build quality. Lensa ini punya build quality yang benar-benar gokil. Rasanya full metal, terasa luar biasa solid, dan harusnya cukup awet juga buat dibawa kerja yang cukup heavy duty. Misalkan kayak buat direntalin. Menurut gua lensa ini harusnya sangat awet walaupun dipakai banyak jenis produksi dengan tipe handling barang yang berbeda-beda. Ring fokus dan ring aperture juga smooth banget di lensa ini. Ada sedikit hambatan di sini tapi bukan yang keset gitu. Pergerakannya benar-benar lembut sehingga ketika dipasangkan dengan follow focus motor itu nggak ada masalah sama sekali. Lancar, nggak ngadet-ngadet sama sekali. Lalu buat pengguna cinema rigging juga udah asik banget karena lensa ini udah dilengkapi dengan gerigi buat penggunaan follow focus dan memang membuat penggunaannya akan lebih cocok dengan rigging-rigging cinema ala-ala filmmaker. Untuk focusingnya sendiri atau focusing ringnya sendiri, dia juga udah memanfaatkan jarak fokus yang panjang. Keseluruhan jarak fokusnya itu memanfaatkan sekitar 80% dari total putaran lensanya. Dan kalian juga bisa lihat kalau ringnya ini udah memiliki label jarak fokus. Untuk perpindahan fokusnya sendiri udah pasti konstan karena focusingnya menggunakan mechanical element bukan secara digital atau focus by wire. Dan ini penting banget buat filmmaking yang butuh kontrol penuh atas focusing objek. Bahkan gua pernah nonton di film Riot kalau sistem focusing karakter pada saat filmmaking itu biasanya udah dibuat semacam position blocking dan udah ditandain pada follow fokusnya juga sehingga perpindahan fokus akan lebih teratur. Walaupun alat-alat kayak follow focus sekarang itu udah bisa di mark atau ditandain secara digital juga alias udah canggih, tapi kalian tetap harus paham betapa pentingnya precise focusing pada sebuah workflow filmmaking, terutama pada penggunaan follow focus. Nah, dari penggunaan ini aja sebenarnya udah cukup jelas kalau peruntukan lensa ini cukup narrow pada kebutuhan tertentu, yaitu kebutuhan filmmaking. Karena gerigi pada lensa dan jarak putaran fokus yang jauh, itu punya tujuannya tersendiri dan kalian harus paham apakah kalian butuh itu atau enggak. Selanjutnya adalah T-stop.
Buat yang masih asing, T-stop atau T-stop ini pada lensa-lensa sinema dia menggantikan peran f-stop. Jadi kalian akan lebih sering ketemu satuan T daripada satuan f. Nah, perbedaannya sebenarnya cukup simpel. Kalau f-stop itu menggambarkan ukuran bukaan rana pada lensa, sedangkan pada lensa sinema, T-stop menunjukkan nilai cahaya yang dideliver ke sensor. Walaupun kalau kalian atur si T ini, ringnya, dia akan tetap mengatur apertur lensanya juga. Tapi acuan berdasarkan volume cahaya ini ditujukan untuk mendapatkan exposure atau cahaya yang konstan jika kalian ganti-ganti lensa dan mengacu pada ukuran T-stop yang sama, yang mungkin akan sangat krusial dalam continuity sebuah film. Nah, sekarang kita akan membahas experience pada hasil gambarnya. Tapi gua rasa kalian akan cukup terkejut karena gambar yang diberikan mostly sama aja. Yep, sama aja. Nggak banyak perbedaan karakter gambar yang akan membuat gambar kalian jadi cinematic atau auto cinematic gitu kan. Tetap bagus atau enggaknya gambar kalian akan bergantung pada bagaimana kalian mengkomposisikan gambarnya sendiri. Tapi memang tetap ada sedikit perbedaan dan gue akan coba untuk tetap jabarin experience gue dengan lensa ini. Pertama yang gue langsung notice adalah karakter lensa ini saat kena direct light atau cahaya yang nyorot langsung ke lensa. Itu menurut gue terlalu mengganggu hasilnya ke dalam komposisi gambar kita. Bias cahaya begitu heboh, bahkan bener-bener jadi overlapping dengan hampir keseluruhan gambar yang kita ambil. Buat beberapa orang dengan cahaya yang terkontrol mungkin bisa malah memberikan karakter yang menarik, tapi di workflow gua jadi agak susah dan gua nggak suka dengan karakter gambar yang diberikan. Lalu pas gua coba tes B-roll di luar dan coba buat compare antara lensa ini dan lensa native Fuji, gua kaget karena lensa cinema ini kayak memberikan warna yang lebih soft. Karakternya itu lebih soft dan nggak terlalu kontras walaupun di settingan yang sama. Bahkan lensa cinema ini juga memberikan saturasi yang lebih baik karena skin tone gua bisa terlihat secara jelas itu lebih natural ketika ditangkap. Tapi jujur aja, menurut gue pada kasus ini perbedaan warnanya agak terlalu ekstrim. Sampai ke titik gue sampai coba buat cek berkali-kali film simulation yang digunakan saat pengambilan gambar tersebut. Dan dua-duanya itu menggunakan film simulation standar. Jadi menggunakan mode yang sama persis tapi gambarnya bisa sebeda itu. Mungkin karena di tes ini atau kita tes gambar ini pada kondisi cahaya yang cukup ekstrim juga. Pada kondisi cahaya ini juga kalian pastinya harus hati-hati karena bisa jadi dipengaruhi oleh bias cahaya juga. Karena sempat juga gue ngetes pakai film simulation Eterna, cuman di pengetesan ini bias pada lensa itu tertangkap dan mengganggu banget. Mungkin karena salah angle atau gimana, ya gue nggak tahu juga. Selanjutnya ketika gue tes di studio dengan cahaya yang lebih terkontrol, gue mendapati perbedaan yang sangat tipis sehingga cukup susah buat dibedain. Tapi kalian tetap bisa lihat kalau diperhatiin dengan seksama, si Meike ini memberikan warna yang lebih soft dan nggak terlalu kontras juga. Cuman perbedaannya nggak se-ekstrim yang di luar tadi. Untuk chromatic aberration, pas gue tes foto, lensa ini memberikan chromatic aberration yang minim. Jadi masih terbilang baik, tapi itu expected juga karena lensa manual Meike yang 700 ribuan aja, yang pernah kita bahas ada di sana, itu memberikan performa yang baik juga. Tapi gue ingetin juga lensa ini bukan buat motret, karena kalau buat foto, lensa ini terkesan agak soft karakternya. Nggak setajam lensa-lensa foto pada umumnya. Oke. Mungkin udah waktunya buat gue memberikan kesimpulan. Menurut gue dengan harga yang ditawarkan, ini jelas lensa yang menarik buat dipertimbangkan kalau workflow kalian adalah filmmaking atau semacam video production yang cukup besar. Buat gue sebagai konten kreator dengan skala produksi kecil dan butuh yang lebih ke serba instan, menurut gue beli lensa ini semacam membayar lebih untuk fitur-fitur yang nggak gue pakai. Di harga tersebut tinggal nambah dikit, gue udah dapat lensa dengan autofocus dan bukan besar dari jajarannya Viltrox. Jadi balik lagi, sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Sebagai affordable cine lens, ini produk yang bagus. Tapi jangan sampai kalian beli lensa cinema buat gaya atau ikut-ikutan. Oke, paling segitu aja buat video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan gambaran yang cukup jelas. Kalau ada koreksi saran atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa
untuk berkarya. Follow juga Instagram Ska, apa Ska? SKVTO_. Dan Instagram gue @erwin.chu ya, biar dapat update-update terbaru soal apa yang lagi dikerjain di Studio ST Media. Itu aja guys. Balik lagi, jangan lupa untuk berkarya.